tentang studi kasus load unload if then else pada UKM Butik Nusantara. Pertama kita buka ProModel terlebih dahulu. Nah, kemudian kita save filenya. Save-nya di sini kita pakai nama load unload if then else dan mode. Nah, kita nge-save ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Yes. Kemudian, pertama-tama kita membuat lokasi-lokasi yang ada di UKM Butik Nusantara. Di sini pertama-tama kita buat tempat masuk dari entitas kainnya. Kita kasih nama tempat masuk. Jangan lupa juga kapasitasnya diganti menjadi 20. Selanjutnya kita langsung ke stasiun berikutnya, yaitu melakukan proses penggambaran. Di sini kita tuliskan penggambaran. Namanya dengan kapasitas 20. Kemudian untuk ke lokasi berikutnya kita hubungkan dengan menggunakan antrian. Ini di drag, kemudian klik 2 kali untuk mengakhirinya, kemudian diklik 2 kali lagi untuk memunculkan box dialog dari conveyor Quiwi. Sini makanya Quiwi karena di studi kasus nantinya entitas akan dibawa oleh operator yang bersangkutan untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi berikutnya. Kita klik OK. Jangan lupa diberi nama antri malam. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk membuat kita beri nama ada typo sedikit ya, kapasitas diganti 20. Untuk pembuatan lokasi ini kita bisa ikuti sesuai yang ada di modul. Kemudian ini kita beri nama stasiunnya itu pewarnaan. Kapasitasnya juga jangan lupa. Kita beri di sini namanya antri luntur. Setelah itu kita buat stasiunnya. Ini kita kecilin dulu gambarnya. Pelunturan malam. Nah, di sini kapasitasnya jangan lupa ini 15. Setelah membuat lokasi-lokasi ini juga kita akhirnya beri lokasi tempat entitas yang sudah diproses itu keluar menjadi output
jadinya. Kita namakan kain keluar dengan kapasitasnya itu 20. Nah, setelah ini kita melakukan pad network. Pad network di sini berfungsi untuk mendefinisikan aliran dari proses yang ada di UKM Butik Nusantara. Pertama-tama kita buat dulu padnya. Pad di sini adalah alirannya. Itu di sini awalnya itu kita klik kiri tepat di lokasinya. Kemudian untuk mengakhirinya di sini klik kanan. Lanjut lagi klik kiri. Sini lagi klik kanan, klik kiri lagi, klik kanan, klik kiri, begitu selanjutnya sampai selesai. Nah, setelah selesai ini kita langsung klik kanan saja, jadi dia tidak akan berlanjut. Namun kalau terlanjur pilih klik kiri, kita langsung tekan X pada keyboard. Nah, setelah mendefinisikan padnya, alirannya, kita lanjut ke interface. Nah, interface di sini untuk mendefinisikan nodes yang ada di sini yang menyesuaikan dengan nama lokasinya. Misal di sini kita klik kiri 2 kali untuk node 1 ini. Nah, ini akan muncul node 1 itu lokasinya tempat masuk. Begitu juga selanjutnya. Kita klik 2 kali pada node-nya untuk memunculkan nama lokasi dari masing-masing nodes. Nah, setelah ini kita lanjut ke membuat entitasnya. Entitasnya di sini bisa kalian beri bebas yang mana saja, yang penting namanya tidak sama. Misal di sini kain polos, kain gambar, kain malam, kain warna, kain luntur, keranjang. Nah, karena tidak ada lagi yang sama, jadi saya memutuskan menggunakan pipe ini, cuman saya ganti warnanya dengan edit, kemudian klik color, ini boleh bebas mau yang mana aja, klik pink. Oke. Kita tuliskan keranjang kain. Nah, di sini kita buat banyak entitas karena setiap melalui proses ini input akan bertransformasi menjadi output. Misal di sini kain polos ini dia datang di tempat masuk, kemudian setelah melalui proses penggambaran outputnya menjadi kain gambar. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah buat entitasnya, kita lanjut mendefinisikan resource yang digunakan oleh UKM Butik Nusantara. Sini misal ini. Kita beri nama OP gambar. Dia operator yang bekerja di penggambaran. Dan selanjutnya ada OP malam. Lalu OP warna. Dan OP luntur. Jangan lupa untuk unitsnya juga diganti. Mana units ini berarti OP luntur itu yang bekerja ada berapa orang. Nah, ini kita tulis 2 orang sesuai di kasus.
menggambarkan OP gambar 3 orang. Nah, setelah mendefinisikan nama unitnya, kita lanjut ke spek. Spek ini adalah untuk menempatkan mana OP gambar ini bekerja. Nah, jadi tadi kan kita sudah mendefinisikan path networks-nya. Sini kita tulis net 1 karena tadi path network-nya adalah net 1 yang kita beri nama. Nah, untuk nodes-nya ini kita harus ingat-ingat tadi diberi nama apa. Untuk stasiun penggambaran itu tadi berada di N2. Jadi kita pilih N2 di sini. Ini di return home if idle ini juga dicentang karena nantinya operator akan kembali lagi ke proses ke lokasi penggambaran setelah mengantarkan entitas kain gambarnya ke stasiun berikutnya ini. Jadi kalau sudah selesai pekerjaannya, dia akan kembali lagi ke stasiun penggambaran. Sudah, setelah itu diklik OK. Begitu juga selanjutnya, masih sama. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Namun di sini untuk letak mesin tidak digambarkan dengan path network. Nah, setelah itu lalu kita akan masuk ke pendefinisian proses. Nah, di sini awalnya kita akan mendefinisikan kain polos yang tiba di tempat masuk. Kemudian ini routingnya. Setelah ke tempat masuk akan langsung ke penggambaran. Nah, di penggambaran ini kita akan buat proses yang dilakukan oleh operator. Jadi use OP gambar and karena di sini sudah dilakukan proses, jadi outputnya akan berubah menjadi kain gambar. Dan ini akan routing ke antri malam. Selanjutnya kain gambar antri malam. Ini tidak usah diisi karena antrian. Ini masih tetap kain gambar. Kemudian dari antri malam akan di routing ke pemberian malam. Setelah itu kita kasih lokasinya dulu, kemudian masukkan operasi yang ada. Kita bisa ketik langsung di sini, use OP malam for N 6,1,2 menit. Setelah itu, karena ini juga sudah melalui proses, otomatis ini juga akan berubah menjadi kain malam. Ini dia akan mengantri ke antri warna. Setelah itu kita definisikan lagi di sini antri warnanya. Oh, maaf ya.
Di sini kita masukkan keranjang. Keranjang itu tempat masuknya nanti di tempat masuk, jadi definisikan ini. Kemudian routingnya juga keranjang, dan dari tempat masuk dia akan langsung ke antri warna keranjang ini. Di sini kelihatan kan? Kemudian keranjang lagi. Sini antri warna. Di sini dimasukkan operasi, yaitu untuk memasukkan 7 kain malam ke dalam keranjang. Jadi kita load 7 use. Nah, karena yang masih beroperasi tadi itu operator malam, jadi kita makainya di sini operator malam. For n 1,5. Oh, ini titik. (0,3 menit). Karena di sini ada proses, jadi di sini outputnya tentu akan berubah menjadi keranjang kain dengan destinasinya itu di stasiun pewarnaan. Nah, karena di sini menggunakan load, untuk rule yang ada di sini jangan lupa untuk diganti menjadi if load request. Berarti artinya pada kain malam ini dia akan berada di antri warna, kemudian dia akan mengirimkan sinyal load 1 yang berarti nantinya kain malam ini akan dimasukkan ke keranjang. Jadi kita di sini tulis load di sini. Setelah itu keranjang kain ini akan dibawa ke pewarnaan. Sudah tiba di pewarnaan, kita masukkan operasi lagi, dimana di sini unload 7 kain malam tadi menggunakan OP malam for n 1,0,2 menit. Nah, karena di sini sudah dilakukan unload dan prosesnya, outputnya juga akan berubah lagi menjadi keranjang. Dan destinasinya akan menjadi tempat masuk. Jadi keranjang itu setelah dari antri warna, kemudian ke stasiun pewarnaan, kemudian dia akan balik lagi ke tempat masuk. Seperti itu. Nah, setelah itu kita definisikan lagi di sini kain malam yang tadi sudah diangkut oleh keranjang di pewarnaan. Kita buat operasinya yaitu use OP warna ya, for n 12,2 menit. Outputnya pastinya akan berubah menjadi kain warna. Kemudian kain warna ini akan di routing ke antri luntur. Ini jadinya kain warna. Oh, karena antri tidak usah diberi. Kemudian kain warna lagi ke pelunturan malam. Setelah itu di sini kain warna tiba di pelunturan malam.
kita buat operasi dari yang ada di pelunturan malam, di mana sesuai dengan studi kasus bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengerjaan proses pelunturan malam ini. Oleh karena itu di sini kita pakai if then else. Jadi if antri luntur kurang dari 8, then use operator luntur operator luntur selama 6 menit. Selain itu else-nya use op luntur for 4 minutes. Jadi ini artinya jika di antri luntur ini entitasnya itu kurang dari 8, jadi jumlah entitas yang mengantri di antri luntur itu kurang dari 8, jadi, maka operator luntur akan melakukan pekerjaannya itu selama 6 menit. Tapi kalau antrian yang ada di antri luntur itu lebih dari 8, jadinya operator luntur akan beroperasi selama 4 menit untuk melakukan pelunturan malamnya. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita tulis kain luntur. Berarti karena sudah dioperasikan tadi ke kain keluar. Kain keluar, kemudian di sini jangan lupa exit. Setelah itu kita pastikan lagi. Nah, ada beberapa hal yang belum ditulis di sini, dimana kita belum mendefinisikan move logic dari operator. Jadi yang kain polos ini kita pakai move logic di sini. Shall move with operator gambar then free. Nah, di sini berarti move with ini operator gambar akan berpindah dengan entitasnya. Jadi entitas itu akan dipindahkan oleh operator gambar. Setelah dipindahkan oleh operator gambar, maka di sini dituliskan then free, yang berarti operator gambar boleh kembali lagi ke tempat sebelumnya ia ditugaskan. Selanjutnya di mana lagi? Ini juga di sini itu didefinisikan saat keranjang. Jadi keranjang di antri warna ini kan masih dengan operator malam. Nah, ini didefinisikan lagi. Satu koma dua. Jadi kalau untuk move for di sini perpindahannya itu akan diberitahu waktu perpindahannya itu berapa lama. Seperti itu. Lalu di sini ada kain warna, Nah, di sini juga dibutuhkan move logicnya. Move untuk mengantarkan entitas. Seperti ini.
Setelah mendefinisikan proses, kita akan mendefinisikan arrival. Di sini kita ada dua arrival, yaitu kain polos dan keranjang. Mana di sini lokasinya sama-sama di tempat masuk. Lokasi kedatangannya. Nah, untuk quantity each ini berarti jumlah yang akan datang per kedatangan. Jumlah entitas yang akan datang per kedatangan itu ada 10. Kemudian occurrence-nya, kedatangannya akan terjadi sebanyak 7 kali, dimana waktunya itu 60 menit. Sedangkan untuk keranjang ini, karena dia hanya menggunakan satu keranjang dan digunakan berkali-kali, kita pakainya di sini satu, bukan infinite. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik option time only, dimana rentannya kita definisikan sebagai 8 jam. Nah, untuk clock precision ini kita bisa pakai hour atau minute. Kalau di modul kita pakai hour. Number of replication-nya 1. Sebelum kita melakukan run-nya, kita jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Lalu sudah jadi. Bagaimanakah hasilnya? Nah, ini jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi tinggal di analisis seperti itu. Terima kasih.